orang-orang yang telah diberi amanah untuk mengurus pemerintahan ini diketahui sangat dapat diduga memiliki harta berlimpah dari hasil yang sangat mencurigakan diambilnya dari uang yang dikumpulkan melalui pajak rakyat. Sengsara macam apa lagi yang harus diterima rakyat kalau sudah begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Saya Bustaminarda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kementerian Keuangan umumnya Ditjen Pajak khususnya sekarang ini memang menjadi sorotan publik. Dan ini tentu tidak bisa publik disalahkan karena semenjak terjadinya kasus penganiayaan dari Dandi atau lengkapnya Mario Dandi, anak seorang pejabat pajak yang melakukan penganiayaan kepada David, anak seorang pengurus GP Ansor. Semenjak itu memang Kementerian Keuangan umumnya dan Ditjen Pajak khususnya, termasuk juga Ditjen Bea Cukai di Kementerian Keuangan menjadi sorotan publik. Kenapa menjadi sorotan publik? Apakah karena memang peristiwa penganiayaan ini saja? Sesungguhnya tidak demikian. Jadi sorotannya oleh publik, kementerian yang satu ini memang karena kelihatannya pejabatnya di sini memiliki kekayaan yang menurut rata-rata gaji dan tunjangan seorang PNS atau ASN agak terkesan di luar kewajaran. Bayangkan Dandi yang seorang anak kepala bagian umum pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak, memiliki mobil Rubicon, memiliki motor gede, moge, dan setelah dibuka memiliki rekening sampai senilai 500 miliar. Belum lagi kedengaran memiliki rumah mewah. Ini terkesan di luar kewajaran. Sebenarnya kalaulah Pak Rafael, sang Kabak Umum ini bisa menjelaskan dalam laporan harta kekayaan ke KPK, tentu tidak jadi persoalan. Bisa saja dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Bisa juga istrinya atau anaknya ada yang pengusaha sukses dan lain sebagainya. Yang penting tentu jelas di dalam keterangan LHKPN. Tetapi kalau dia tidak bisa menjelaskan sementara uangnya atau harta kekayaannya berlimpah ruah, sedangkan publik tentu telah tahu berapa gaji dan tunjangan
seorang ASN, seorang pegawai negeri sipil. Disinilah munculnya pertanyaan. Sehingga kalau ada yang mengatakan publik iri kepada pejabat di Kementerian Keuangan karena dia banyak yang kaya raya, kalau memang janggal, apalagi jelas-jelas nanti kalau terbukti bersalah mendapatkan uang dari yang tidak semestinya atau dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah korupsi dan lain sebagainya, tentu semakin tidak dapat dibenarkan kalau publik dikatakan suuzon, iri, dan lain sebagainya. Mungkin juga ada pejabat di Kementerian Keuangan atau di tempat-tempat lain yang merupakan pejabat negara atau pejabat struktural yang berasal dari ASN yang mengatakan, kok dicurigai terus ASN, kok dicurigai terus pejabat negara. Memang kalau menjadi ASN, kalau menjadi pejabat negara, harus siap dicurigai. Kenapa demikian? Karena dia digaji dengan uang rakyat. Publik itu rakyat. Jadi wajar kalau rakyat mencurigainya. Karena gaji mereka itu dari uang rakyat. Kalau sempat uang rakyat ini yang mereka ambil dengan cara mencuri atau korupsi, tentu rakyat akan rugi. Aturan bisa membangun jalan dipergunakan untuk bangun rumahnya. Aturan bisa memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, diambilnya dananya untuk keperluan pribadinya, untuk keperluan kelompoknya, untuk keperluan kroninya dengan cara tidak sah, merugikan rakyat. Apalagi bagi mereka yang berada di Ditjen Pajak. Mereka di sana bertugas untuk mengumpulkan uang rakyat berupa pajak. Kalaulah uang itu yang mereka tilep, mereka curi, yang mereka ambil secara tidak sah, sungguh akan mengecewakan rakyat. Jadi sahabat BN, itu persoalannya. Kalaulah jelas uangnya dapatnya bisa dijelaskan oleh yang bersangkutan kepada KPK melalui laporan LHKPN, tidak jadi persoalan. Tentu senang hati rakyat kalau pemimpinnya, kalau pejabatnya pada kaya raya. Kalau mereka sudah kaya raya, tidak akan mau mencuri uang rakyat yang mereka kumpulkan. Tapi persoalannya terjadi ketika mereka tidak kaya, tapi berupaya memperkaya diri melalui upaya mencuri uang rakyat yang mereka kumpulkan. Ini baru persoalan tiba. Di sini coba kita baca sebuah berita yang diturunkan CNN Indonesia di bawah judul Mahfud .2 transaksi janggal 300 triliun di Kemenkeu libatkan 460 orang. Berita ini hari Rabu 8 Maret 2023 tepatnya pukul 18.53 WIB tadi malam. Jakarta, CNN Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan Kemenkeu didasarkan pada 160 laporan sepanjang 2009 hingga 2023 yang melibatkan sekitar 460 orang. Ada 160 laporan lebih sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasinya, kata Mahfud di Universitas Islam Indonesia UII Sleman Rabu 8 Maret. Sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu
yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respons, sambungnya. Mahfud mengatakan laporan kejanggalan sesekali direspon ketika sudah tercium publik seperti kasus pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo atau ex-direktur pemeriksaan dan penagihan Ditjen Pajak Angin Praitno Aji yang terseret kasus suap pajak. Mantan Ketua MK itu mensinyalir laporan yang tak direspons itu adalah buntut kesibukan di kementerian tersebut. Itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja. Menurut saya, imbuh dia. Dirinya turut mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersedia mengusut laporan transaksi janggal ini. Saat Kementerian Keuangan 4 kali berganti pucuk kepemimpinan sejak 2009. Mahfud sebelumnya menyinggung transaksi mencurigakan senilai 300 triliun. Sebagian besar berada di Direktorat Jenderal Ditjen Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan. Mahfud mengatakan transaksi janggal ini berbeda dengan transaksi dari rekening mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar 500 miliar rupiah. Kemarin ada 69 orang pegawai Kemenkeu berharta tak wajar dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, hanya ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 T, maksudnya triliun. Harus dilacak, ucap Mahfud. Milian ini sahabat BN, apakah kita masih mau mengatakan bahwa rakyat iri terhadap para pejabat yang kaya raya? Agaknya tidak demikian. Ini dibuktikan, bayangkan 300 triliun yang mencurigakan ditemukan di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai di Kementerian Keuangan yang melibatkan 460 orang. Ini sudah sejak tahun 2009 sampai 2023 ini. Menurut Mahfud MD belum direspons. Walaupun Mahfud MD mengatakan apresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani sekarang karena kesibukan. Tapi kalau karena kesibukan sempat hal-hal seperti ini tidak diperhatikan atau tidak menjadi perhatian, sangat berbahaya. Sebab ini menyangkut kerugian terhadap uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak. Sahabat BN, terhadap hal ini sudah saatnya mungkin negara dan bangsa ini berubah. Dalam artian ada cara pandang dan cara berpikir yang jelas bagi orang-orang yang ingin menjadi ASN, yang ingin menjadi pejabat di pemerintahan. Kalau ingin menjadi pejabat di pemerintahan, apakah pejabat negara atau pejabat struktural ataupun bagi yang ingin menjadi ASN atau PNS, tentu sudah siap untuk tidak menjadi orang kaya raya. Kalau ingin menjadi orang kaya raya, harusnya berhenti jadi ASN. Mundur dari pejabat negara. Di pola pikir itu mungkin yang perlu diperbaiki.
Dan pola pikir itu akan bisa diperbaiki apabila akhlaknya orang itu baik. Kalau orang berakhlak baik, tentu niat untuk mencuri, niat untuk mengambil barang haram, niat untuk menikmati kemewahan secara tidak sah, tentu tidak akan dilakukannya. Sahabat BN, di tengah-tengah rakyat yang hidupnya ngos-ngosan sekarang ini karena harga-harga kebutuhan pokok yang selalu melonjak dan yang selalu turun naik, tidak stabil. Di tengah-tengah petani sekarang ini yang perutnya kembang kempis memikirkan hasil taninya, karena terdengar ketika panen raya akan datang, impor pun akan dilakukan. Di tengah-tengah rakyat sekarang ini selalu dihantui oleh PHK, yang kadang-kala PHK itu diskenariokan oleh sebagian perusahaan agar pekerja membuat surat pengunduran diri. Kadang-kadang surat dikonsep oleh pihak perusahaan, disodorkan kepada yang ingin di PHK-nya. Nanti dia teken surat itu seakan-akan pekerja itu yang mengundurkan diri. Padahal skenario dibuat oleh pihak perusahaan agar dia menaikkan surat pengunduran diri yang sudah dikonsep dengan berbagai cara, dengan berbagai tekanan oleh perusahaan, sehingga mereka keluar dari perusahaan tidak dapat pesangon sama sekali. Dan ketika semua kemelut itu berkelin dan pada diri rakyat, para pejabatnya, orang-orang yang telah diberi amanah untuk mengurus pemerintahan ini, diketahui sangat dapat diduga memiliki harta berlimpah dari hasil yang sangat mencurigakan, diambilnya dari uang yang dikumpulkan melalui pajak rakyat. Kesengsaraan macam apa lagi yang harus diterima rakyat kalau sudah begini? Dan apalagi kesengsaraan rakyat yang paling menyakitkan di luar ini lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu